Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roman Samuel MSC dalam renungan pada hari Sabtu Pasca Pekan yang kedua. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat serta sukacita selalu. Saudara, hari ini gereja merayakan pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Dalam terang Paskah dan semangat Sabtu Imam, kita diajak merenungkan iman yang bertumbuh dari pewartaan, kesaksian, dan perjumpaan dengan Yesus yang hidup. Bayangkan sejenak berada di ruang perjamuan malam terakhir. Yesus baru saja mengatakan bahwa ia akan pergi. Ketegangan meliputi hati para murid. Lalu Filipus yang sejak awal mengikuti Yesus berkata dengan polos namun dalam, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Yesus menatap Filipus dan menjawab, "Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Kalimat ini bukan sekedar jawaban, melainkan wahyu. Sebab dalam Kristus, wajah Bapa dinyatakan dan kasih-Nya menjadi nyata. Santo Irenaeus dari Lyon dalam Adversus Hereses mengatakan, kemuliaan Allah ialah manusia yang hidup, dan hidup manusia adalah melihat Allah. Dan hanya dalam Kristus kita dapat sungguh melihat Allah. Filipus dan Yakobus mewakili dua sisi pewartaan gereja. Filipus ingin melihat, Yakobus ingin hidup setia dalam hikmat dan kesabaran. Mereka berbeda karakter, tapi dipersatukan dalam satu misi, menjadi saksi Kristus yang bangkit. Paulus dalam bacaan pertama mengingatkan kita bahwa yang disampaikan para rasul adalah Injil yang menyelamatkan. Bahwa Kristus wafat, dimakamkan dan bangkit. Pewartaan ini bukan sekedar kabar baik, tetapi fondasi hidup baru. Paus Benediktus ke-16 dalam ensiklik Deus Caritas Est nomor 1 mengatakan, iman Kristen bukan hasil pemikiran atau filsafat, tetapi perjumpaan dengan seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus yang mengubah hidup. Kita semua dipanggil, seperti Filipus dan Yakobus, bukan hanya mengenal Yesus secara teori, tetapi mengalaminya, hidup di dalam Dia, dan bersaksi tentangnya. Meskipun dunia tidak selalu menyambut dengan hangat. Pada hari Sabtu Imam ini, kita juga diajak mendoakan para imam, agar mereka seperti para rasul, menjadi tanda kehadiran Kristus dalam pelayanan, dalam pengajaran, dan dalam hidup doa mereka. Mereka dalam kerapuhan manusiawi membawa misteri kasih Allah yang kekal. Santo Yohanes Maria Vianney, pelindung para imam, pernah berkata, seandainya kita benar-benar mengerti apa itu imam, kita akan mati, bukan karena ketakutan, tapi karena cinta. Karena melalui tangan imamlah tubuh dan darah Kristus hadir di altar. Saudara-saudari terkasih, mari kita menimba inspirasi dari Santo Filipus dan Yakobus, melihat Kristus dan mewartakannya. Kita juga diajak mendoakan para imam agar tetap setia seperti para rasul. Mari kita menjadi gereja yang bersyukur,
berani bersaksi, dan hidup dari kekuatan sabda dan sakramen. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuntunlah kami untuk semakin mengenal-Mu, agar dalam Dikau kami mengenal Bapa. Berilah kami keberanian seperti Filipus dan Yakobus untuk mewartakan kasih-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa bagi para imam-Mu agar mereka tetap setia menjadi saluran rahmat dan terang kasih-Mu di tengah umat-Mu. Demi nama-Mu yang kudus, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan yang Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih telah bersama dalam renungan ini. Silahkan untuk memberikan tanggapan ataupun komentar dan membagikan renungan ini kepada saudara-saudara yang membutuhkan, atau memberikan tanda like. Dan semoga kita dapat berjumpa dalam renungan berikutnya. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.